Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Di video kali ini, kami akan menyampaikan sistem dan mekanisme mudorobah dalam perbankan syariah. Untuk itu, teman-teman diharapkan menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja ke video berikut ini. Saya akan menjelaskan mengenai dari pengertian mudoroba. Apa sih mudoroba itu? Mudoroba merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal sohibul mal dengan mempercayakan modalnya kepada pengelola atau mudorib untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudorib dalam hal ini memberikan kontribusi berupa pekerjaan, waktu, dan pengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak. Salah satunya itu untuk mencapai ketentuan yang dicapai dalam kontrak. Salah satunya itu untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak sohibul mal dan mudorib berdasarkan proporsi yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal atau sohibul mal yang akan menanggungnya selama kerugian tersebut tidak diakibatkan kelalaian pengelola. Dan apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengertian mudoroba menurut 4 madhab. Yang pertama itu dari madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi sendiri, akad atas suatu syarikat dalam suatu keuntungan dengan modal dari suatu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Maksudnya di sini adalah modalnya ini dari pihak A dan pekerjaannya ini dari pihak B. Kedua ini menurut madhab Maliki, cara pembagian keuntungannya ini harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi kayak pembagian keuntungannya itu harus jelas sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati oleh mereka berdua. Dan yang ketiga ini menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i, suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya itu dibagi antara kedua orang tersebut atau kedua belah pihak yang menjalani kesepakatan tersebut. Lanjut, yang terakhir itu menurut madhab Hambali. Menurut madhab Hambali sendiri, penyerahan suatu modal tertentu dengan jelas jumlah modal yang dikeluarkan kepada orang untuk mengusahakan dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Maksud di sini adalah keuntungan yang didapatkan dari modal yang dikeluarkan itu harus jelas. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu dasar hukum mudorobah. Pada dasarnya, ulama dan para mazhab telah bersepakat mudorobah itu diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Muzammil ayat 20 dan Al-Jumu'ah ayat 10. Lalu di hadis itu terdapat dalam riwayat Ibnu Majah. Ini artinya 3 hal yang di dalamnya ada keberkahan, ialah jual beli dengan tempo, akad kirot, dan mencampur gandum dengan gandum syair untuk makanan di rumah dan tidak untuk dijual. Nah itu hadisnya. Lalu untuk ijma itu diantara ijma dalam mudorobah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim itu untuk mudorobah. Nah, perbuatan tersebut itu tidak ditentang oleh sahabat. Yang lainnya tidak ditentang. Nah, lalu kias. Nah, dalam kias itu selain kalau dikiaskan, ya selain di antara manusia ada yang miskin dan kaya. Nah, di situ di sisi lain tidak sedikit orang miskin kan yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Nah, dengan demikian adanya mudorobah itu antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan itu.
antara si miskin dan si kaya. Nah, jadi untuk kemaslahatan mudharabah itu untuk kemaslahatan manusia dan rangka memenuhi kebutuhannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman, poin yang akan dibahas adalah mengenai sistem dan mekanisme dari keuangan mudharabah. Nah, salah satu bentuk kontrak keuangan atau pembiayaan yang dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam suatu kontrak keuangan atau pembiayaan konvensional itu adalah menggunakan kontrak mudharabah. Nah, bentuk-bentuk ini didasarkan kepada relasi profit and loss sharing atau PLS antara pemberi dana atau sahibul mal dengan pengusaha atau mudharib yang menggunakan dana tersebut untuk investasi pada suatu proyek. Nah, dalam berbagai konteks tersebut, PLS ini diinterpretasikan sebagai bentuk pembiayaan modal di mana returnnya itu tidak ditentukan ataupun dijamin akan dibayar di muka. Nah, kontrak mudharabah ini memiliki peran utama dalam sistem perbankan syariah yang mana dapat mendistribusikan return pada suatu investasi tanpa menggunakan sistem bunga. Dapat kita gambarkan juga bahwasanya kontrak mudharabah ini adalah sebuah relasi kontraktual yang telah diatur dalam syariat untuk menggabungkan antara tenaga dan juga modal untuk melaksanakan suatu proyek investasi kerjasama yang berisiko tapi juga menguntungkan. Nah, pihak pertama ini adalah pihak pemberi dana atau sahibul mal yang menyediakan dana yang dibutuhkan dalam pendirian suatu usaha, bisnis, atau jasa yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, sedangkan pihak yang kedua ini adalah pengusaha atau mudharib yang menyediakan modal, tenaga, atau sumber daya manusia dan juga berperan sebagai yang menjalankan usaha. Lalu pengusaha juga bertugas untuk menjalankan hak kontrol atas investasi tersebut. Nah, apabila dalam proses tersebut itu menghasilkan keuntungan atau return yang positif, maka akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian nisbah di awal. Nah, apabila terdapat kerugian atau hasil yang negatif, maka ditanggung oleh pemberi dana sebagai pihak tunggal penyedia dana. Lalu kerugian yang akan ditanggung oleh pengusaha itu sendiri adalah berupa tenaga dan waktu yang telah dicerahkan. Jadi, kontrak mudharabah merefleksikan inti dari politik ekonomi Islam, di mana dalam sistem ekonomi Islam pembagian risiko dari keuntungan sampai dengan kerugian merupakan aksioma yang fundamental. Saya akan melanjutkan materi dari Anes Yuniar. Kontrak mudharabah adalah kontrak penanggung untung dan rugi antara pemilik dana dengan nasabah. Pada hubungan kontrak bisnis seperti ini, diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak, yaitu pemilik dana dengan nasabah dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak, utamanya nasabah, tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas adverse selection dan moral hazard. Dalam transaksi keuangan, masalah adverse selection dan moral hazard merupakan masalah asymmetric information. Kontrak mudharabah adalah kontrak keuangan yang syarat dengan aktivitas asymmetric information. Asymmetric information merupakan sesuatu yang terjadi dalam kontrak mudharabah. Penyimpangan ini diminimalisasi dalam rangka mengoptimalkan hasil. Hal ini dapat terjadi jika ada penetapan struktur insentif. Presley dan Session menunjukkan cara-cara untuk mengendalikan asymmetric information dalam kontrak mudharabah yang dikenal dengan insentif compatible constraint. Dengan kata lain, masalah penting yang perlu dicermati dalam kontrak mudharabah adalah memperkecil terjadinya asymmetric information. Asymmetric information merupakan bagian dari masalah agensi dalam suatu kontrak keuangan. Selanjutnya, implementasi mudharabah dalam perbankan syariah. Seperti yang kita ketahui, dalam ajaran Islam tidak diperkenankan adanya praktek riba. Oleh karena itu, dibentuk kontrak keuangan untuk menghilangkan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan. Kontrak keuangan tersebut dinamakan dengan bagi hasil atau mudharabah. Tentunya mudharabah akan berjalan sesuai dengan aturan syariah apabila dilakukan atau diterapkan dengan rukun yang ada. Adapun rukun dari mudharabah sendiri yang pertama yaitu adanya kedua belah pihak antara penyedia jasa dengan pengusaha. Yang kedua,
adanya kesepakatan atau ijab kabul antara kedua belah pihak tersebut. Yang ketiga, adanya modal. Tentunya modal tersebut harus berbentuk uang dan dibayarkan secara tunai, tidak boleh dibayarkan secara hutang. Yang keempat, adanya usaha yang dijalankan. Yang kelima, adanya nisbah. Keuntungan yang diberikan harus jelas. Berapakah keuntungannya yang diberikan, apakah setengahnya, sepertiganya, ataupun seperempatnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perjanjian mudharabah atau rukun perjanjian mudharabah. Rukun perjanjian mudharabah selanjutnya yaitu adanya nisbah. Maksud dari adanya nisbah adalah pembagian keuntungan harus jelas dan masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang atau hasil usaha itu, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Sebagai salah satu kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan, kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum perjanjian kegiatan mudharabah tersebut. Hal-hal yang harus disepakati tersebut antara lain manajemen, tenggang waktu, dan jaminan. Terakhir, berdasarkan teori perbankan syariah kontemporer, prinsip mudharabah dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam prakteknya, mekanisme bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan syariah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya ialah standar moral, ketidakefektifan modal pembiayaan bagi hasil, kemudian berkaitan dengan para pengusaha dari segi biaya sendiri, kemudian segi teknis, dan kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis, serta permasalahan efisiensi. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.